Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi siapapun yang mendengarkan video ini. Kali ini kita akan mencoba membahas soal mengenai analisis vektor. Terkhusus itu adalah kalkulus diferensial. Jadi ada 4 konsep yang akan dilihat hasilnya di sini: gradien, divergensi, curl, dan Laplacian. Sebelumnya saya coba mereview sebelum kita menguraikan jawaban. Kita mengetahui bahwasanya untuk operasi vektor yang 4 ini kita tuliskan operasi vektor gradien, kemudian divergensi, kemudian curl, dan Laplacian. Ini mempunyai notasi notasinya bagaimana nanti. Kemudian dia bekerja pada fungsi apa Dia bekerja pada fungsi apa, kemudian hasilnya bagaimana nanti. Nah, kalau seandainya kita punya gradien, maka kita punya notasi rumusannya itu adalah nabla F Jadi yang kita bekerja dalam bentuk fungsi skalar Jadi kita punya fungsi skalar. F itu adalah fungsi skalar. Setelah kita gerakkan, maka dia nanti akan menghasilkan vektor. Begitu. Sedangkan divergensi, kita punya nabla, ini ada dot di sini Nah, ini ada A itu adalah vektor. Berarti dia di sini bekerja dalam bentuk medan vektor Dan hasilnya nanti itu adalah skalar. Gitu. Sedangkan curl berarti kita punya nabla di sini cross nabla cross A gitu A ini juga vektor vektor. Dan bagaimana hasilnya nanti? Hasilnya itu juga vektor. Gitu. Sedangkan Laplacian dinotasikan dengan nabla kuadrat A atau kita punya nabla kuadrat F karena di sini bekerja dalam bentuk fungsi skalar dan hasilnya nanti juga skalar. Seperti itu Nah, konsep ini yang harus diingat sebelum menjabarkan jawaban dari soal yang diberikan. Kita akan coba uraikan nanti jawaban satu persatu. Baik, ini dia pada kondisi tabel yang kita punya. Tujuannya memudahkan menjawab gitu. Baik, yang pertama pada soal diberikan itu kita menentukan gradien Jadi tentukan gradien dari sebuah fungsi x, y, dan z, di mana fungsinya adalah eksponensial x, kemudian sin y, ln z. Nah, kita jawab. Ini adalah notasi untuk gradien Berarti kita punya fungsi f di sini. Nah, hal yang perlu diingat terlebih dahulu adalah operator nabla Jadi nabla itu dia tergantung kepada koordinat apa yang kita gunakan. Karena di sekarang kita ada x, y, z maka nabla kita dalam bentuk koordinat kartesius Kalau koordinat kartesius berarti kita punya nabla di sini sama dengan do x. Kalau pakai i boleh i topi ditambah do y, j topi ditambah do z, k topi. Seperti ini Jadi beda koordinatnya nanti itu akan beda baik koordinat silinder ataupun koordinat bola. Kita aplikasikan kepada persamaan kita maka jika seandainya saya salin di sini nablanya sama nabla yang ada jadi saya bisa buat di sini. Nanti kita lihat ini nablanya lalu dia kita gradien daripada f f. Nah, sesederhana itu. Tinggal dimasukkan pada persamaan yang sudah dibuat atau persamaan yang diberikan di atas Maka sekarang kita tulis
do X dari eksponensial X sin Y ln Z gitu ya. Kemudian ini adalah I, kemudian ditambah do Y, saya copy saja biar cepat gitu ya. Oke. Maka kita punya ini ya. Tentu di sini adalah J topi ya. Di sini J topi. Kita punya J topi di sini. Kemudian ditambah selanjutnya itu adalah do Z ya. Do Z. Oke, do Z. Dari sini kita punya ini do Z ini aja. Berarti kita punya do Z. Kemudian ini K topi. Gitu ya. Nah, ini diturunkan masing-masing terhadap X, Y, dan Z. Ya, kalau saya di atas awalnya punya X, tentu kalau dia turunan parsial ya, kan kita punya turunan parsial terhadap X ya. Yang ada kaitannya dengan X di atas, kita punya eksponensial X. Ada yang lain ya, nggak ada ya. Kemudian ini do Y yang kaitan dengan Y, kita nanti punya sin Y. Kemudian do Z yang berkaitan dengan Z, kita punya ln Z. Oke, mari kita selesaikan. Berarti sama dengan untuk diferensial parsial terhadap X dulu ya, terhadap eksponensial X, berarti kita punya hasil adalah eksponensial X, kemudian sin Y ln Z. Gitu ya, I topi ditambah ini terhadap Y ya, eksponensial X, kemudian turunan daripada sin, berarti kita punya cos Y, kemudian ln Z, lalu ini adalah J topi, kemudian ditambah di sini kita punya eksponensial X ya, kemudian sin Y. Nah, ini kan kita punya kondisi turunan parsial terhadap Z dari ln ya. Berarti kita punya 1/Z. Jangan lupa di sini adalah K topi. Sudah selesai ya. Jadi hasil yang kita peroleh di sini itu ada vektornya ya, dari hasil nabla F yang diperoleh atau dari gradien fungsi F. Yang F ini adalah skalar ya. Hasilnya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat hasil yang kita peroleh di sini itu adalah vektor. Itu untuk soal yang nomor 1. Yang kedua, itu ditanyakan divergensi dari vektor V, itu adalah R topi per R kuadrat. Gitu. Sebagaimana kita ketahui, jika kita ingin mencari vektor satuan, ya, kalau saya jabarkan ini terlebih dahulu, berarti ini kita sama dengan R topi ya, per langsung saja penguraian daripada R topi itu sendiri ya, berarti kita di sini punya 1/R kuadrat ya. R topi saya uraikan berarti vektor R dibagi dengan nilai R gitu ya. Nah, berarti ini kan penyebaran daripada vektor satuan R yang di sini gitu ya. Nah, untuk R sendiri itu kan kalau kita lihat pada koordinat ya, bisa kita buat vektor R itu sama dengan XI ditambah YJ, kemudian ditambah ZK. Kan seperti ini ya. Nah, ini adalah vektor R kita. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas, maka kita bisa buat ya dari formula divergensi. Ya, kita jawab di sini. Maka nabla dot V, ya V ini vektor ya, maka sama dengan tuliskan nabla seperti yang di atas ya, do X, kemudian Y topi ditambah do Y, J topi ditambah do Z, kemudian Z topi. Nah, ini kan didivergensikan ya, jangan lupa menulis dotnya dengan nilai V kita. Oke, kalau seandainya kondisi kita punya V, tentu di sini ada V XI ditambah V YJ, kemudian ditambah V ZK seperti ini. Ya.
Nah, dalam kondisi ini nanti ya, berarti kita di sini punya do Vx ya, kalau kita kalikan ini kan perkalian titik ya. Kalau dia perkalian titik, kalau kita masing-masing kalikan I dengan I, kemudian I dengan J, I dengan K. Oke, kalau perkalian titik kita kan di sini membentuk nilai sudut sejajar itu kan kalau nilainya 0 ya berarti cos 0 nilainya itu adalah 1 gitu kan. Tentu yang ada kalau kita punya koordinat seperti ini gitu ya. Kita punya I, ini vektor satuan ya, IJK. Nah, kalau I dot I berarti kan di sini misalnya I dot I gitu ya. Nah, berarti ini kan sudutnya adalah 0 gitu kan, sudutnya adalah 0. Kalau penjabaran daripada perkalian titik ya, nilai vektor ya I dot I nilainya 1 ya, misalnya I kemudian dot I. Nah, kita punya nilai vektor satuan adalah 1, kemudian dikali 1, kemudian dikali dengan cos 0. Cos 0 kita punya nilainya adalah 1. Maka yang punya nilai itu hanyalah yang I dikali dengan I. Ya, atau J dikali dengan J, atau J dikali dengan K. Bagaimana kalau I dikali dengan J? Ya, bisa dilihat, misalnya I kita kalikan dengan J, gitu kan. Ya, vektor satuan nilainya adalah 1. Sudut antara I dan J itu adalah 90 derajat, gitu kan. Kalau cos 90 derajat itu adalah 0, ya, maka I dengan J itu nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa buat di sini ya, yang menilai tentu yang antara yang ini ya, yang kalau X ya punya yang X ya, berarti yang ini dengan ini, dan I dot I-nya itu nilainya adalah 1, kita udah jabarkan tadi, maka ini adalah do Vx do X gitu ya, kemudian ditambah do Vy do Y, kemudian ditambah do Vz do Z gitu. Nah, dari keadaan di sini ya, kita punya nilai R tentu dari persamaan yang di atas ya. Dari persamaan yang di atas ini, nilai R-nya tadi adalah akar ya. Berarti kita punya nilai R. Nilai R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, gini. Ini R-nya ya. Sedangkan kalau kita punya V pada persamaan di atas ya, itu adalah R per, oke, ini adalah V kita. Sebentar. V yang kita punya pada persamaan soal kita ya, itu adalah vektor R per R pangkat 3. Nah, per R pangkat 3. Nah, vektor R kita itu adalah XI, YJ, kemudian ZK. Kemudian R untuk nilainya kan seperti ini. Oleh karena itu, pada kondisi yang di sini, kalau dia do Vx gitu ya, berarti kan itu adalah komponen X-nya gitu. Komponen X-nya. Dan di sini kita bisa menuliskan persamaannya menjadi, kalau kita lihat di sini ya, R kita adalah SI, YJ, kemudian ZK per R pangkat 3. Oke, dan ini adalah komponen daripada Vx, saya tulis di sini. Berarti kita punya Xi, kemudian tambah YJ, kemudian tambah ZK. Dan ini sudah dikalikan tadi, berarti yang kita punya itu hanya komponen X saja lagi, ya kan? Komponen X saja lagi. Sehingga ini ditulis do X, oke, X per R pangkat 3, kemudian ditambah do Y, kemudian Y per R pangkat 3, kemudian ditambah do Z, Z per R pangkat 3. Gini. Nah, R pangkat 3 itu bisa diganti dengan nilai R yang ada. Ya, kalau kita ganti dengan nilai R yang ada, nah tentu kita akan substitusikan persamaan yang ini. Ya, kita substitusikan persamaan yang ini. Kalau saya tulis di sini, berarti nanti kita punya do X gitu ya. Kemudian ini X. Nah, berarti kalau kita perkan X per, nah ini akar ya. Akar daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sepertinya di sini terlalu mepet, saya pindah dulu. Ini dia, kita lanjutkan. Berarti di sini sama dengan ya do X ya R per ya, nilai dari R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya.
Nah, ini kan pangkat 3. Oke, ini pangkat 3. Nah, kemudian hal yang sama ya, hal yang sama untuk Y, do Y, berarti kita punya Y per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sini pangkat 3. Oke, kemudian ditambah do Z, itu kurung, dari do Z ke keadaan itu Z per, nah ini akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat 3. Nah, kemudian nilai ini kan bisa kita balik ya. Kalau kita mau balik ke atas, berarti kita punya pangkat itu adalah min 3 per 2 ya, min 3 per 2. Saya buat dengan detail agar bisa lebih dipahami gitu ya. Berarti kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat. Di sini kalau naik ya berarti ini min 3 per 2. Min 3 per 2 ya. Kita punya nilai itu adalah min 3 per 2. Begini. Oke. Nah, itu selanjutnya ditulis sama gitu ya. Sehingga kita punya penjabaran detail seperti ini. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya berarti kita turunkan secara parsial. Ini berarti terhadap X, kemudian terhadap Y, dan terhadap Z. Nah, ini kita turunkan secara parsial ya, dari persamaan yang ada. Berarti di sini sama dengan, ini turunkan bertahap dulu gitu ya. Berarti sekarang kita punya konsep penurunan. Hasil yang awal itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat min 3 per 2. Kemudian ditambah, nah udah selesai yang ini. Kemudian tentu yang di dalamnya kita punya X, kemudian min 3 per 2. Lalu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat min 5 per 2 gitu ya. Nah, dari yang X berarti ini adalah 2X gitu. Hal yang sama dilakukan pada Y ya. Sehingga kita punya turunan seperti ini untuk Y. Lalu untuk Z ya, do Z dari nilai yang di sini ya. Dari nilai do Z berarti ya kita kupas saja ini gitu ya. Kita punya nilai ini, kita udah kebayang ya gambaran hasilnya seperti apa. Kita punya ini ya, kemudian ditambah sini berarti kita ditambah Z gitu. Ditambah Z nilainya sama di sini ya, min 3 per 2. Kemudian ya apa saja lagi yang di atas sehingga kita punya persamaan seperti ini gitu. Udah selesai kita menurunkan diferensial tiga kelompok ini ya, tiga kelompok ini terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z dengan hasil seperti ini. Langkah selanjutnya kita sederhanakan hasil yang diperoleh gitu. Berarti sekarang kita punya 3 buah bentuk formula yang sama yang ini ya. Jadi kita bisa tulis 3 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat min 3 per 2. Dan kemudian kita punya X di sini, ini ada 2X ya, kan ini dalam satu kolom ya. Maka ini bisa kita kalikan ya, sehingga kita bisa menulisnya menjadi gitu. Ini ada minus ya. Nah, ada minus di sini. Maka kita punya nilai di sini adalah nilai ini dikali ini menjadi 2X kuadrat ya. Kalau saya tulis di sini berarti menjadi 2X kuadrat ya. 2 ini dengan ini berarti habis. Maka saya bisa tulis di bawah ini langsung menjadi 3X kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya, pangkat min 5 per 2. Oke, lanjut dengan konsep yang sama ya. Ini ada Y juga di sini, ini ada 2Y, berarti ini menjadi 2Y kuadrat. Nah, ini ada 2, ini habis jadi menjadi kurang 3Y kuadrat. Oke, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat di sini pangkat min 5 per 2. Mudah-mudahan ada yang tipe.
Lanjut untuk yang Z. Yang Z berarti juga sama ya. Saya lanjut tulis saja, saya rasa sudah paham. Dikurang 3 Z kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat min 5/2. Nah, bisa diperhatikan pada formula ini kan ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu kan. Ini berarti kalau kita punya nilai R tadi kan akar ya. Nah, kalau akar berarti kan kita punya di sini ya. Nah, ke sini. Berarti ini 1/2 ya kalau pada akar. Nah, ini kan R ya. Nah, ini kan R nih. Kalau pada R tadi kita punya R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kan ini yang kita tahu bahwasanya itu adalah formula daripada R untuk mencari nilainya. Sehingga ini kita bisa sederhanakan menjadi 3 ya, R pangkat min 3. Udah yang di sini dikurangi. Nah, tentu ini adalah nilai R juga ya. Nilai R juga yang diperoleh dari semua persamaan yang di sini. Dengan nilai berarti kalau saya sederhanakan agar mudah. Artinya paham ya ke bawah. Yang ini ya kan, ke sini. Berarti kan kita punya di sini R pangkat min 5 ya. Di sini juga nanti nih R pangkat min 5 juga. Di sini kita juga punya pangkat R pangkat min 5 juga. Kalau kita sederhanakan, ini kan kali ya. Berarti saya bisa tulis seperti ini. Menjadi 3R pangkat min 5. Nah, ya ini kan ada X, Y, Z kita tadi. Ya, ini ada X kuadrat, ini ada Y kuadrat, kemudian ini ada Z kuadrat yang belum ditulis pada kondisi persamaan yang di bawah. Maka ini bisa ditulis seperti ini. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Gitu. Nah, kalau ini kita alih bentuk kan, ya berarti ini kita punya nilai adalah R kuadrat, ya kan? Karena itu, finally kita punya persamaan 3R pangkat min 3 dikurang 3R pangkat min 3, hasil kita adalah 0. Seperti itu. Ya, hasilnya adalah 0. Oke, ingat ya, kalau ini berarti kita punya R kuadrat di sini. Demikian untuk yang poin yang kedua. Kita lanjut berikutnya. Ini adalah soal yang ketiga. Ditanya itu curl daripada F ya. Curl F, jadi kita bisa notasi penulisannya seperti ini. Jawab. Kita punya nabla, kemudian cos F. Fungsinya vektor gitu ya. Sama dengan, untuk memudahkan pengerjaan seperti ini, ya kita bisa bantu ya dengan membuat matriks gitu ya. Oh, garis saya nggak lurus nih. Sebentar, saya hapus dulu agak lebih rapi. Oke, kita bisa buat dia dalam bentuk matriks. Maka pertama vektor satuan dulu ditulis. Berarti kita punya di sini adalah X topi, kemudian ini ada Y topi, kemudian ada Z topi. Kenapa udah berubah ya, nggak masalah ya. Kita bisa menggunakan IJK, X topi, Y topi, Z topi, atau kita bisa menggunakan AX topi, AY topi, AZ topi, selagi maknanya itu adalah vektor satuan gitu ya. Kemudian ini adalah dua X, dan lihat pada komponen X kita punya Y kuadrat, berarti ini saya letakkan Y kuadrat gitu. Kemudian Y, yang berikutnya adalah pada kondisi Y ya. Lalu letakkan di sini kita punya vektor satuan, berarti ini adalah Y topi, dan dia ada pada komponen Y, berarti ini adalah 2Y, dan dia punya komponen itu adalah 2XY ditambah Z kuadrat, seperti itu. Nah, berikutnya adalah Z, ya berarti kita buat di sini adalah Z topi, ya, dia pada koordinat Z. Dan ini 2YX, 2YX, seperti itu. Oke. Nah, ini kita selesaikan berdasarkan konsep determinan, ya. Biar gampangnya kita bisa buat di sini nih, ya. Jadi kita pertama melihat X topi dulu, ya. Kemudian Y topi, kemudian Z topi. Langkah dan caranya adalah kita bisa, kalau saat kita mencari X ya, nah berarti ini yang berarsiran, yang pada poinnya di sini ya kan, ya beririsan lah gitu ya.
ini dicari konsep determinan ya. Maka bisa ditulis persamaannya ya. Itu kita bisa tulis dengan detil. Ini berarti do, y. Ini do, y ya, ke sini. Berarti ini ada 2yx seperti ini. Dikurang, nah ini kan do, z. Oke, do, z. Yang di sini berarti 2xy ditambah z kuadrat. Seperti itu. Sudah tahu satu tahapan ya. Saya tandai yang tadi yang warna merah. Yang mudah-mudahan nggak pusing karena tanda yang berbeda. Kemudian kita lihat di sini kalau ada komponen yang y, ya berarti sekarang ini ya kita skip dulu gitu ya. Nah ini kan beririsan, berarti kita sekarang mencari kondisi y topi. Oke, y topi. Nah ini agak istimewa ya, kan kalau biasanya kalau kita ikuti prosedur yang biasa atau mencari dengan konsep determinan biasa seluruhnya, maka itu ada plus minus plus. Tetapi kalau kita balik ini ya, nah maksudnya plus minus gimana? Kalau kita bekerja dalam langkah 1 ke sini gitu ya, 1 ke sini, kemudian 2 ke sini seperti biasa, maka kita harus buat tanda minus di sini. Ya. Tapi kalau seandainya saya balik nih, ya, saya pengen do z terlebih dahulu, nanti hasilnya kan sama saja ya. Hasilnya sama saja, maka kita bisa buat nilainya notasinya plus di sini gitu. Bisa diperhatikan ya, bisa dicoba nantinya. Berarti kita punya ini dulu ya, yang 2 ini jadi 1 ya. Berarti saya punya di sini do z y kuadrat ya kan. Kemudian dikurang kita punya do x gitu ya. Ke sini 2yx. Ini untuk y topi. Oke, untuk z topi paham ya, berarti kita langsung ke sini, kemudian ke sini. Kita kerjakan, maka kita punya di sini do x, nah ini dia. Kemudian 2xy ditambah z kuadrat, gitu kan. Dikurang do y kuadrat. Demikian. Nah, kita udah punya tanda di sini plus ya. Ini plus, ini juga plus. Oke, ingat untuk yang di tengah, kalau kita berjalan dengan jalur normal, itu tandanya adalah minus. Seperti itu. Nah, kita selesaikan sekarang turunannya. Maka, kita bisa selesaikan. Di sini konsep turunan parsial, ya, konsep turunan parsial. Jadi, nilai yang ada yang pertama, turunkan terhadap y, 2yx ya. 2yx saya pindah tulis ke samping ya. Saya pindah tulis ke samping. Berarti di sini kita punya nabla cos f ya sama dengan itu yang pertama ya. Yang di sini. Yang di sini dulu kita punya turunan parsial terhadap y, kemudian y ya. Jadi di sini bisa kita tulis nilainya itu adalah 2x gitu. Kemudian di sini terhadap z ya terhadap z ini bisa diabaikan karena ini plus ya, kecuali kalau di sini kali ya harus diperhitungkan. Kemudian oke, berarti sekarang kita punya dikurang ya 2z begitu. Dengan notasi itu adalah x topi. Kemudian ditambah yang berikutnya. Ini do z terhadap bagian yang ini, saya bicara pada konsep yang di sini. Ini do z ya terhadap y, yang nggak ada yang mau diturunkan parsialnya. Sehingga kita bisa buat nilainya di sini adalah 0. Gitu. Dikurang di sini. Dia ada ya diturunkan parsial terhadap x. Maka di sini bisa kita buat nilainya itu adalah 2y. Ya, ingat ya, ini adalah y topi. Kemudian ditambah. Pada bagian di sini ada x, ada ini 2xy, ya 2xy. Maka turunan di sini kita punya nilai itu adalah 2y. Yang di sebelahnya bagaimana? Ada y kuadrat. Berarti turunan dari y kuadrat kita punya 2y. Dengan di sini adalah z topi. Sudah, kita bisa selesaikan. Yang 0 berarti kita punya di sini ya. Di sini adalah 0. Sedangkan yang di sini ada nilainya. Nah, tulis secara sistematis 2x dikurang 2z x topi ya dikurang 2y topi. Ini adalah hasil kita.
ya hasil Carol daripada fungsi f tadi. Seperti itu. Udah untuk yang C sudah ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang terakhir, itu adalah Laplacian. Ini soal yang keempat atau yang D, itu Laplacian. Ini fungsi kita adalah fungsi skalar. Ini adalah notasinya. Kalau kita ingin menentukan Laplacian, jawab kita punya nabla kuadrat T gitu. Nah, nabla tadi udah diketahui pada soal ya. Kalau mau buat IJK boleh, kalau bukan X topi, Y topi, kemudian Z topi juga nggak apa-apa gitu ya. Saya buat IJK saja ya, Y topi, kemudian ditambah do Y, kemudian J topi, ditambah do Z, kemudian ini adalah K topi gitu. Nah, ini kita kalikan ya, karena di sini kita punya nabla kuadrat ya. Yang berikutnya tentu kita punya yang sama di sini ya. Saya copy aja biar cepat di sini ya. Saya copy. Kita punya ini ya kan sama-sama dalam bentuk nabla gitu ya. Nabla. Oke. Berarti kita punya ini sekarang. Punya ini. Tetapi tentu karena dia nabla kuadrat T ya. Kita punya di sini nabla kuadrat T ya. Saya tinggal tambah sedikit saja nanti nablanya. Ini dia ya, agar lebih ingat. Berarti kita punya di sini do T, do X ya. Ini T kita di sini, T kita di sini. Oke, kalau kita kalikan ya, jadinya jadi do kuadrat T, do X kuadrat ditambah do kuadrat T, do Y kuadrat ditambah do kuadrat T, do Z kuadrat. Seperti ini. Nah, tinggal masukkan nilai daripada T yang udah ada, lalu diturunkan 2 kali ya. Ini lebih gampang ya. Kita urai satu-satu lah dulu. Ya, berarti ini adalah do X. Fungsi kita yang di atas adalah eksponensial min 5X, kemudian sin 4Y cos 3Z. Ini fungsinya. Oke. Sudah, nah itu dilakukan terhadap do Y dengan do X. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nanti diselesaikan masing-masing. Ya, pertama tentu diturunkan dulu terhadap X. Turunan pertama diperoleh di sini. Lalu nanti diturunkan lagi ke konsep turunan kedua dengan turunkan sekali lagi terhadap X. Begitu. Nah, kita lanjutkan konsepnya sama ya. Kalau turunan diferensial, berarti di sini kita punya turunan parsial terhadap X ya. Kemudian ini X-nya, kemudian ini turunan parsial terhadap Y, yang ada Y-nya, ini 4Y ya. Ini 4Y ini, 4Y, sin 4Y. Kemudian terhadap Z, oke, ini cos 3Z. Diselesaikan, nilainya kita akan peroleh. Oke, berarti di sini sama dengan, ini udah mulai miring-miring ya, harap dimaklumi. Kemudian do X, di sini tentu dari hasil turunan yang di atas terhadap X. Maka kita punya di sini min 5 eksponensial min 5X sin 4Y kemudian cos 3Z gitu. Lanjut ke Y, berarti kita punya do Y. Nah, yang didiferensialkan parsial yang terhadap Y. Berarti kita punya di sini 4 yang dari sin ya. Kemudian eksponensial min 5X. Turunan dari sin, berarti kita punya cos 4Y. Kemudian tulis lagi cos 3Z. Gitu. Sedangkan untuk do Z, ya, itu cos 3Z yang kita diferensialkan. Kita diferensialkan cos, berarti itu min sin ya, kemudian 3Z, ini 3 dari cos 3Z ya, kemudian eksponensial min 5X, kemudian ini cos, ini sin 4 ya, berarti ini kita punya di sini sin 4Y. Nah, ini kan diturunkan tadi ya, yang terhadap Z. Berarti kita punya di sini sin 3Z
minnya udah ke depan. Ya, turunan 3Z-nya juga sudah ke depan. Oke, ini dia. Kemudian diturunkan sekali lagi terhadap X. Ya, ingat yang berpengaruh itu otomatis yang ada X-nya gitu ya. Ini dia. Oke, kemudian Z juga seperti itu. Lalu saat kita turunkan, maka di sini kita punya tentu ya, ini terhadap X berarti ini min 5, kemudian min 5 jadi 25. Ya, 25 eksponensial min 5X. Kemudian sin 4Y cos 3Z. Nah, selanjutnya dari nilai yang di sini berarti kita punya turunan daripada cos ya. Cos berarti kita punya min sin ya. Lalu nilai yang di sini 4 berarti di sini jadi 16 ya kan? Kurang dikurang, ini dihapus. Saya ambilnya di bawah turunnya. Dikurang di sini berarti 16 ya. 16 eksponensial min 5x, kemudian sin 4y, lalu cos 3z. Ya kan cos tadi yang didiferensialkan, cos 4y. Setelah itu, yang z lagi ya. Yang z sin ya. Kalau sin berarti dia jadi cos ya. Kemudian 3 jadi kurang 3 kali 3 ada minus di depan berarti 9. Eksponensial min 5x, kemudian ini sin 4y. Nah, ini kan tadi sin ya, kemudian didiferensialkan jadi menjadi cos 3z. Seperti itu. Nah, bisa diperhatikan pada pola jawaban di sini dengan soal yang ada ya. Kalau kita back ke soal, ini soal kita eksponensial min 5x ya. Kemudian sin 4y cos 3z. Lihat jawabannya. Kalau kita kelompokkan ini, berarti sekarang kita punya jawaban yang ini. Yang ini adalah T gitu ya. Ini adalah T. Demikian juga yang di sini, oke. Yang di sini sama kan dengan sebelah, ini adalah T juga. Kemudian yang ini adalah T juga. Maka jawaban kita itu sekarang adalah sama dengan 25T, kemudian dikurang 16T, kemudian dikurang 9T. Ya, jadi finally jawaban kita itu adalah 0 lagi gitu. Ya, jadi jawaban kita itu adalah 0. Ini adalah hasil daripada Laplacian daripada fungsi skalar T. Oke, sudah selesai 4 soal yang kita bahas. Ya, demikian pembahasan soal yang kita lakukan ya, semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita bahas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.